Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Tiara dari kelas D, D3 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman materi pendidikan agama Islam. Materi yang pertama yaitu tentang Hadratul Insan ila Rasul. Pertama, al-insan atau manusia. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Yang kedua yaitu fitrah, wujudul khaliq, sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Yang kedua, ibadatul khaliq. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengabdi kepadanya. Yang ketiga yaitu hayatul munadoma. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang lebih baik. 3. Hidayatul Rasul, seperti dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy. Quran Surat At-Taubah ayat 128-129. Yang keempat yaitu ibadatul shohih. Ibadah shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Yang materi kedua yaitu ta'rifur Rasul. Secara bahasa, Rasul adalah seorang utusan. Siapa saja yang diutus sebagai utusan bisa disebut sebagai Rasul. Dalam segi istilah syar'i, Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Hanya manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai Rasul, baik malaikat ataupun Rasul, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Fungsi Rasul yaitu membawa risalah, membawa ajaran dari Allah kepada manusia. Yang kedua yaitu teladan dalam menjalankan risalah, suri tauladan oleh manusia. Ciri-ciri Rasul yaitu memiliki sifat-sifat mendasar, berita kenabian, terdapat hasil kerasulannya, berita kedatangan telah diceritakan oleh Nabi sebelumnya, dan mempunyai mujizat. Materi ketiga yaitu tentang makanatul Rasul, kedudukan Rasul. Makanatul Rasul, yang pertama abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Pertama insan, 2 nasab, 3 jim, dan 4 sirah nabawiyah, sejarah kenabian. Insan yaitu Rasul sebagai manusia digambarkan bisa makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Apabila malaikat sebagai nabi, maka banyak alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kaum Yahudi senantiasa mempersoalkan kehadiran Rasul yang berasal dari manusia. Sebetulnya mereka mengada-ngadakan persoalan yang didasari kekufurannya kepada Allah. Yang kedua yaitu nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di dalam buku sirah Nabi. Yang ketiga yaitu jim atau fisik.
Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Yang kedua yaitu as-sunnah atau sunnah. Fikih, ahkam, fikih hukum bagi muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya menghadapi banyak rintangan selain dari bagaimana harus menghadapi hidup dengan sempurna. Peranan hukum atau aturan sebagai paduan membawa kita ke arah yang sempurna sangatlah diperlukan. Yang ketiga yaitu Rasul minal mursalin, Rasul diantara Rasul-Rasul. Yang pertama, tabligh risalah, menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan karena inilah yang membedakan dengan manusia biasa. Yang kedua yaitu adaul amanah, menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia, menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi. Ini merupakan peranan Rasul. Yang ketiga yaitu imamatul umat, pemimpin umat. Materi keempat yaitu tentang sifat-sifat Rasul. Yang pertama yaitu al-basyariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Rasul adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Rasul adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya. Yang kedua yaitu al-ishimah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin pernah berbuat salah, tetapi kesalahan tersebut diluruskan oleh Allah, yaitu sifat ismah, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga yaitu asidku atau jujur, merupakan sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal yang gaib. Yang keempat yaitu al-fatanah atau cerdas. Dalam menjalankan tugas, Rasulullah dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatah, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat dengan baik. Yang kelima dan keenam yaitu al-amanah, terpercaya, dan at-tabligh, menyampaikan risalah. Sebagai Rasulullah minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaga risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adul amanah, penunaian amanah. Yang ketujuh yaitu al-tizamul kamil, yaitu komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.